Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi pengertian tata nama senyawa organik, stereokimia, kiralitas, enantiomer, diastereomer, resonansi, induksi, dan radikal bebas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu dosen Apoteker Priastini Setiaulan dari M-Farm. Dengan beliau, kami persilahkan untuk menonton video ini. Selanjutnya adalah sesi perkenalan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zikra Sekiatu Nabila dari NIM 240510117 sebagai moderator. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Diana Ismatul Hidayah dari NIM 240510118 dari presenter ke-1. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Zaskia Soto Nikmah dengan NIM 24051019 sebagai presenter kedua. Kenalkan, nama saya Anissa Subatu Nadia, NIM 240511020 sebagai presenter ketiga. Perkenalkan, nama saya Rekyan Salma Zara dengan NIM 2405111021 sebagai presenter keempat. di sini saya akan menjelaskan tata nama. Tata nama senyawa organik adalah sistem penamaan senyawa kimia organik berdasarkan struktur molekulnya. Sistem ini penting untuk identifikasi dan komunikasi yang jelas antara ahli kimia. Sistem tata nama yang paling umum digunakan adalah sistem IUPAC, International Union of Food and Applied Chemistry. Berikut adalah contoh struktur molekul dengan penamaan IUPAC yang tepat. 1. Etanol C2H5O5. Struktur H3C CH2OH. Penamaan IUPAC etanol berasal dari kata etano yang berarti dua atom karbon dan ol yang menandakan adanya gugus hidroksil. Yang kedua, asam asetat CH3COOH. Struktur CH3COOH, penamaan IUPAC asam asenoat berasal dari kata etano untuk dua atom karbon dan at yang menunjukkan asam karboksilat. Selanjutnya, presenter kedua. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stereokimia. Stereokimia adalah studi tentang pengaturan tiga dimensi atom-atom dalam molekul dan pengaruhnya terhadap sifat-sifat kimia dan fisika senyawa. Pengaruh terhadap sifat yang pertama yaitu susunan spesial atom dapat mengaruhi reaktivitas, polaritas titik, leleh, titik biji, dan aktivitas biologis senyawa. Yang kedua yaitu dalam formasi stereokimia sangat penting karena enantiomer yang berbeda dari suatu obat dapat memiliki efek yang berbeda pada tubuh. Contohnya, isomer cis dan trans dari alkena memiliki sifat yang berbeda. Yang kedua yaitu enantiomer dari suatu obat dapat memiliki efek terapeutik yang berbeda atau bahkan efek samping yang berbeda. Selanjutnya itu kiralitas. Kiralitas adalah sifat molekul yang tidak dapat ditumpangkan dengan bayangan cerminnya. Molekul kiral biasanya memiliki atom karbon kiral, yaitu atom karbon yang terkait pada 4 gugus yang berbeda. Kiral merupakan sifat molekul yang tidak dapat dipadamkan dengan gambarannya sendiri, seperti tangan kanan dan tangan kiri. Tangan manusia sebagai perumpamaan, tangan manusia itu seperti isomer, punya 5 jari, ada jempol, ada jari-jarinya semua. Namun, secara optik, jika tangan kanan dihadapkan ke cermin, akan menghasilkan produk yang berbeda, yaitu tangan kiri. Tangan kanan dan kiri memiliki mekanisme
aksi yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter ketiga. Selanjutnya ada enantiomer dan diastereomer. Enantiomer adalah pasangan molekul kiral yang merupakan bayangan cermin satu sama lain dan tidak dapat ditumpangkan. Mereka memiliki sifat kimia yang sama, kecuali dalam interaksi dengan molekul kiral lainnya. Diastereomer adalah stereoisomer yang bukan bayangan cermin satu sama lain. Mereka memiliki sifat kimia dan fisika yang berbeda. Dan selanjutnya ada resonansi. Resonansi menjelaskan delokalisasi elektron dalam molekul, di mana elektron tersebar di seluruh molekul, bukan terlokalisasi pada ikatan atau atom tertentu. Ini diwakili oleh struktur resonansi, yang merupakan representasi berbeda dari distribusi elektron dalam molekul. Contohnya benzena. Benzena adalah contoh klasik resonansi di mana elektron pi tersebar di seluruh cincin, memberikan stabilitas yang luar biasa. Selanjutnya, presenter keempat. Induksi. Efek induksi adalah efek polarisasi ikatan kimia akibat perbedaan elektronegativitas antara atom-atom yang terikat. Efek ini dapat mempengaruhi reaktivitas senyawa organik. Contohnya, efek induksi dalam asam karboksilat yang menyebabkan keasaman lebih tinggi pada molekul tersebut. Radikal bebas. Radikal bebas adalah spesies kimia yang memiliki elektron tidak berpasangan. Radikal sangat reaktif karena kecenderungan mereka untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Proses pembentukannya biasanya terbentuk melalui pemutusan ikatan homolisis, berperan dalam reaksi-reaksi kimia seperti polimerisasi dan oksidasi. Contohnya, radikal metil CH3-min, radikal hidroksil OH+. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presenter yang telah memberikan materi. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kita membuka maksimal 3 pertanyaan pada kolom komentar. Kesimpulan dari presentasi yang telah kita lakukan hari ini ialah sistem tata nama IUPAC memastikan setiap senyawa organik memiliki nama yang unik dan jelas sesuai strukturnya, memudahkan komunikasi ilmiah. Stereokimia, khususnya kiralitas, berperan penting dalam menentukan sifat fisik, kimia, dan aktivitas biologis senyawa. Enantiomer dan diastereomer menunjukkan perbedaan signifikan dalam interaksi dengan lingkungan kiral. Resonansi meningkatkan stabilitas molekul melalui delokalisasi elektron, sedangkan efek induksi mempengaruhi distribusi muatan dan reaktivitas. Radikal adalah spesies reaktif penting dalam berbagai reaksi organik. Berikut daftar pustaka yang kami ambil dalam materi ini. Terima kasih atas presentasi hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah melihat video ini. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu dosen yang telah
berkesempatan untuk melihat video ini. Saya sebagai moderator mengakhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.